Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti kelas 11 MIPA 4 akan mempresentasikan materi kimia yang berjudul minyak bumi dan dampak pembakaran bahan bakar. Yang pertama, A. Minyak bumi. Seperti yang diketahui, minyak bumi adalah komoditi hasil tambang yang sangat besar perannya dalam perekonomian Indonesia. Minyak bumi merupakan campuran dari berbagai senyawa. Penyusun utama minyak bumi adalah hidrokarbon, terutama alkana, silkoalkana, dan senyawa aromatis. Bagian B, proses terbentuknya minyak bumi. Salah satu teori proses terbentuknya minyak bumi adalah duplex. Menurut teori ini, minyak bumi terbentuk dari jasad renik yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati. Jasad renik tersebut terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut. Akibat pengaruh waktu yang mencapai ribuan bahkan jutaan tahun, temperatur tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik berubah menjadi bintik-bintik dan gelembung minyak atau gas. Lumpur yang bercampur dengan jasad renik tersebut kemudian berubah menjadi batuan sedimen yang berpori. Sedangkan bintik minyak dan gas bergerak ke tempat yang tekanannya rendah dan terakumulasi pada daerah perangkap atau terap yang merupakan batuan kedap. Pada daerah perangkap tersebut, gas alam, minyak, dan air terakumulasi sebagai deposit minyak bumi. Rongga bagian atas merupakan gas alam, sedangkan cairan minyak mengambang di atas deposit air. C. Proses pengolahan minyak bumi. Proses pengolahan minyak bumi terbagi menjadi dua tahap. Pada tahap pertama dilakukan dengan distilasi bertingkat, di mana proses distilasi berulang-ulang sehingga didapat berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada perbedaan titik didih tersebut meliputi: 1. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG atau liquefied petroleum gas. Fraksi kedua disebut nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium atau bahan petrokimia yang lain. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar diesel. Fraksi kelima disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Pengolahan tahap kedua. Pada pengolahan tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi: 1. Perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi pemecahan rantai, alkilasi atau pembentukan alkil, polimerisasi atau penggabungan rantai karbon, reformasi atau perubahan struktur, dan isomerasi atau perubahan isomer. 2. Proses ekstraksi. Pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu yang lebih baik. 3. Proses kristalisasi. Proses pemisahan produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya, dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. 4. Pembersihan dari kontaminasi atau treating. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, tanah liat atau proses hidrogenerasi. Bagian D, bensin dan bilangan oktan.
Berdasarkan penelitian, bensin merupakan campuran dari berbagai macam senyawa hidrokarbon. Penelitian umumnya dilakukan dengan membuat suatu bensin standar, yaitu bensin yang dibuat dari senyawa N-heptana dan isoktana 2,2,4-trimetilpentana. Angka yang biasa digunakan untuk menunjukkan mutu bensin ini disebut angka oktan atau bilangan oktana. Semakin tinggi angka oktana bensin, semakin baik mutu bensin tersebut. Bensin standar yang mengandung 100% isoktana diberi angka oktan 100, sedangkan yang mengandung 100% N-heptana diberi oktan 0. Penentuan angka oktan suatu bahan bakar dilakukan dengan pengujian di laboratorium dengan membandingkan efisiensi pembakarannya dengan bensin standar. Alkohol yang mempunyai angka oktan 112 bukan berarti bahwa alkohol tersebut mengandung isoktana 112%, tetapi alkohol tersebut mempunyai efisiensi pembakaran 12% di atas bensin standar yang berkadar isoktana 100%. Jadi jika suatu bahan bakar mempunyai angka oktana 80, mutu atau kualitas pembakarannya setara dengan bensin standar yang mengandung 80% isoktana dan 20% N-heptana. Lanjut pada materi berikutnya, yaitu dampak pembakaran bahan bakar. Organisasi Kesehatan Dunia World Health Organization atau WHO mencatat sedikitnya 7 juta orang meninggal setiap tahun akibat paparan polusi udara. Selain itu, polusi udara akibat gas buang kendaraan bermotor juga dapat mengakibatkan gangguan kesehatan pada manusia, mulai dari tingkat rendah hingga serius. Gangguan tingkat rendah itu antara lain: 1. Iritasi mata, hidung, dan mulut. 2. Penurunan stamina. 3. Pusing atau sakit kepala. Ketika sering menghirup gas beracun akibat tingginya polusi udara, bukan tidak mungkin masalah kesehatan yang lebih serius akan terjadi. Ada pula dampak dari pembakaran bahan bakar dari tingkat tinggi, yaitu 1. Penyakit pernapasan dan paru-paru, misalnya asma, penyakit paru-paru obstruktif kronis atau PPOK, pneumonia, dan kanker paru-paru. 2. Leukemia, yaitu kanker darah yang biasanya muncul karena paparan gas benzena lewat saluran pernapasan. 3. Penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke. 4. Cacat bawaan lahir. 5. Kelainan sistem imun. 6. Penyimpangan perilaku yang berhubungan dengan gangguan pada sistem saraf, kelainan tumbuh kembang terutama pada anak-anak, dan yang terakhir meninggal dunia. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi dampak negatif dari pembakaran bahan bakar, yaitu 1. Melakukan penanaman tumbuhan sebagai penyerap karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar. 2. Mengurangi penggunaan kendaraan bermotor yang berlebihan. 3. Memastikan pembakaran berlangsung sempurna agar tidak timbul karbon monoksida. Dan terakhir, menggunakan bahan bakar dengan kadar belereng rendah. Itulah tadi materi presentasi yang saya bawakan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.